Golkar ingin mengembalikan Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Lalu bagaimana tanggapan LSM seperti ICW atas rencana ini? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Kompas TV, Koordinator ICW Donald Faris. Selamat malam, Mas Donald. Malam, Friska. Tadi dalam konferensi pers menyatakan ICW keras sekali menolak rencana Pak Setnov kembali lagi sebagai Ketua DPR karena dianggap pernah melanggar kode etik kasus Papa minta saham. Tapi di sisi lain kan sudah ada putusan MK yang menyatakan bahwa buktinya tidak valid untuk dijadikan barang bukti. Ada dua alasan secara hukum dan secara politik kami menolak Setia Novanto menjadi Ketua DPR kembali. Satu, secara hukum, perdebatan hukum tentang putusan MKD dan tentang juga putusan Mahkamah Konstitusi tidak usai. Kalau kita lihat secara tempus waktu, putusan Mahkamah Konstitusi itu diputuskan di tahun 2016. Sementara putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan dan termasuk juga pengunduran diri saudara Setia Novanto ditandatangani suratnya pada tanggal 16 Desember 2015. Artinya Novanto mundur sebelum putusan Mahkamah Konstitusi. Orang belajar hukum dimanapun tahu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut. Dia berlaku ke depan. Sehingga argumentasi Setia Novanto, Sekjen Golkar Idrus Marham, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bahwa alat bukti dalam kasus Setia Novanto tidak bisa dijadikan sebagai bukti di pengadilan, menurut saya tidak relevan. Karena dia berlaku ke depan, tidak berlaku surut. Itu tesis pertama soal bagaimana meletakkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks alat bukti yang dimiliki oleh penegak hukum. Yang kedua, kalau kita lihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Kehormatan Dewan, quote and quote yang mencoba untuk mencuci dosa Setia Novanto, menurut saya juga sangat tidak relevan. Yang mana? Mengapa demikian? Kalau kita lihat, satu, tidak ada dasar kewenangan secara yuridis bagi Mahkamah Kehormatan Dewan untuk melakukan peninjauan kembali. Apa dasar hukum? Dasar acara, hukum acaranya. Padahal di publik hari ini masih terngiang bagaimana Setia Novanto diperiksa, saksi-saksi diperiksa, dan kemudian masing-masing setiap anggota Mahkamah Kehormatan Dewan itu berkesimpulan, ada yang berkesimpulan sanksi ringan, sedang, ada berkesimpulan melanggar berat. Jadi ini tentu melecehkan logika publik atas sebuah putusan MKD yang sudah diambil bahwa saudara Setia Novanto terbukti melanggar etik, ada yang berat, ada yang kemudian bersanksi sedang. Dan ini berbeda wilayah antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan MKD. Putusan MK itu diletakkan di ranah hukum acara, sementara putusan Mahkamah Kehormatan Dewan di ranah etik. Oke, kita akan bahas dari dua hal, hukum dan politis. Dari hukumnya dulu. Putusan MK ini kan juga debatable karena dianggap kenapa ini bisa digunakan menurut pihak Golkar, karena dianggap bahwa itu barang bukti berupa percakapan itu diambil tidak berdasarkan permintaan dari kepolisian ataupun kejaksaan sebagai penegak hukum. Anggap saja putusan itu benar. Kita berandai-andai dulu, Friska, putusan itu benar. Tapi kalau orang belajar hukum, putusan itu tidak berlaku surut. Di azas itu saja sudah terjadi pertentangan dan kekeliruan bahwa tidak bisa putusan yang diketok di tahun 2016 merehabilitasi putusan-putusan yang terjadi dan mengkoreksi putusan terjadi di sebelumnya. Kalau begitu dilakukan, hancur Republik ini. Seluruh putusan diambil akan dikoreksi ke depan. Ada yang mengkoreksi tahunan, ada yang bahkan puluhan tahun ke belakang. Kalau fenomena ini dibiarkan. Jadi makanya azas hukum sudah jelas, hukum itu putusan Mahkamah Konstitusi berlaku ke depan, tidak berlaku surut atau retroaktif. Itu yang pertama. Yang kedua, harus diingat bahwa pengajuan gugatan yang dilakukan oleh saudara Setia Novanto adalah terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Jadi ini kan permainan catur yang coba dibawa ke peradilan Mahkamah Konstitusi, mau mencoba quote and quote mengganjal proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, sehingga alat bukti itu dilegitimasi posisinya secara hukum, sehingga Kejaksaan tidak bisa melakukan penyelidikan karena dianggap tidak punya nilai bukti, bukan pada wilayah mengkoreksi putusan yang diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Apakah kasus ini usut kembali? Yang mau saya katakan, kalau kita lihat apakah kemudian putusan Mahkamah Konstitusi relevan terkait dengan alat bukti ini, kalau saya lihat tidak relevan. Kenapa? Kita bisa berkaca kepada beberapa kasus lain. Sebagai ilustrasi, ada kasus Jessica.
di mana yang merekam itu adalah pihak Cafe Olivier. Tetapi tidak dilakukan oleh penegak hukum sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi intinya, esensinya adalah dianggap alat bukti sepanjang rekaman itu dilakukan oleh penegak hukum, apa itu kepolisian, kejaksaan, ataupun KPK. Kasus Jessica di Cafe Olivier rekaman dilakukan oleh CCTV yang dimiliki oleh Cafe Olivier. Tapi itu di ruang sendiri. publik. Di ruang publik, tetapi esensinya bukan di ruang publik atau tidak, tapi siapa yang merekam. Putusan Mahkamah Konstitusi kan siapa yang merekam. By request oleh penegak hukum. Itu amar putusan Mahkamah Konstitusi. Kira-kira esensinya seperti itu. Nah, kasus Jessica misalkan saja, rekaman itu dilakukan oleh Cafe Olivier, tapi diterima sebagai alat bukti. Sekali lagi, oleh Cafe Olivier, bukan oleh penegak hukum, tapi diterima oleh pengadilan sebagai alat bukti. Atau kasus yang paling hangat beberapa waktu belakangan ini, kasus Pak Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahayapurnama, rekaman yang hari ini menyeret juga Buniani sebagai tersangka, itu kan juga tidak dilakukan oleh penegak hukum. Tetapi penyidik di Mabes Polri menangkap dan menerima itu sebagai alat bukti. Tapi artinya untuk linear atau tidaknya dengan kasus ini kan pasti ada perdebatan. Kita kembali lagi ke ranah politisnya. Itu apa ICW melihatnya pertimbangan ini lebih kental atau kentara di pertimbangan politisnya? Sulit dibantah karena kalau kita lihat fenomena yang ada, tidak bisa dilepaskan faktor politis lebih dominan daripada faktor akal sehat untuk membangun DPR yang berintegritas. Kita boleh berdebat soal apa hasil kualitas seorang Setia Novanto selama menjadi ketua DPR. Saya sudah sampaikan tadi, ada kontroversi pembangunan gedung baru DPR, dana aspirasi, dan jangan dilupakan, Saudara Setia Novanto pernah diberikan sanksi teguran oleh Mahkamah Kehormatan Dewan karena melakukan pertemuan dengan Donald Trump di Amerika Serikat dan didampingi oleh Fadlizon pada waktu itu. Dia diberikan sanksi. Jadi sanksi etik soal Papa Mintazam itu sanksi kedua setelah sebelumnya diberikan sanksi etik berupa teguran oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi secara kinerja juga jauh dari harapan, dan yang paling penting menurut saya adalah ini tentu melecehkan logika publik yang seolah-olah mencoba untuk menghapus memori publik terkait dengan proses pemeriksaan di MKD, kemudian juga kinerja yang juga tidak baik, dan kemudian banyak sekali dikaitkan dengan Jadi apa yang akan didorong ICW untuk menanggapi keputusan dari DPP Golkar? Pertama, ini baru satu kamar yang sudah dijalankan. Hari ini fraksi Golkar juga sudah setuju. Yang kami mau dorong adalah wacana ini harus didorong ke wilayah publik. Tidak hanya berhenti di sekat atau pagar di DPR saja. Karena posisi DPR sebagai ketua DPR sebagai host of speaker dari DPR itu tentu wilayah yang berinteraksi dengan publik. Publik tidak mau kalau dipimpin lembaga perwakilan rakyat oleh orang yang punya persoalan integritas dikaitkan dengan berbagai macam kasus korupsi. Seperti yang paling santer, Friska, kasus IKTP yang disebut-sebut oleh Nazarudin juga dikaitkan dengan peran Setia Novanto. Itu menurut saya tantangan bagi Partai Golkar untuk apakah sesuai dengan jargonnya, suara Golkar adalah suara rakyat atau suara elit. Itu tantangan menurut saya bagi Golkar. Dan nanti publik juga akan memantau terus siapa pimpinan dari lembaga perwakilan rakyat yang akan dipilih. Terima kasih banyak Mas Donald Faris, koordinator dari ICW sudah bergabung di Kompas Malam.